Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Awan kelabu Luuk de Jong di Barcelona. Luuk de Jong sejauh ini baru mencatatkan 8 pertandingan di Liga Spanyol bersama Barcelona. Dia hanya mampu mencetak 1 gol sebelum akhirnya diparkir di bangku cadangan. Barcelona tampaknya sudah tidak lagi memasukkan de Jong ke dalam rencana permainan. Ia diizinkan meninggalkan Camp Nou pada akhir tahun ini atau awal tahun 2022. Dua klub Turki, Fenerbahce dan Besiktas disebut-sebut tertarik mendatangkan de Jong di bursa musim dingin ini. Di satu sisi Barcelona juga ingin menukar guling de Jong dengan Alexis Sanchez di Inter. Dua pihak disebut-sebut sudah mendekati kata sepakat untuk transfer tersebut. Januari 2022, Laporta janjikan 2 pemain baru buat Xavi di Barcelona. Xavi kini mendapatkan kabar bahagia, pasalnya Presiden Barcelona yakni Joan Laporta dikabarkan siap memberikan pemain baru baginya pada Januari 2022 nanti. Salah satu diantaranya adalah penyerang Manchester City, Ferran Torres. Selain itu, Laporta juga siap mendatangkan 1 penyerang lagi. Opsinya ada 2, entah itu striker Manchester United Edinson Cavani atau Anthony Martial. Antonio Conte ingin datangkan Lorenzo Insigne ke Tottenham Hotspur. Kontrak Insigne bersama Napoli sendiri akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Napoli dan Insigne belum menemukan titik terang untuk mencapai kata sepakat. Maka dari itulah, The Lily Whites akan memanfaatkan momentum tersebut. Conte dikabarkan mencoba mengajak pesepak bola 30 tahun itu ke Tottenham bulan depan. Keduanya sudah saling mengenal secara personal. Mengingat Conte dan Insigne sama-sama berasal dari Italia, penyerang Napoli itu dianggap mampu menambah daya lini serang Spurs. Sultan bergerak, Newcastle siap gelontorkan 1,6 triliun rupiah demi Dusan Vlahovic. Bursa transfer musim dingin segera dibuka dan Newcastle United telah memulai pergerakan. Mereka sudah menawarkan uang 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah kepada Fiorentina untuk merekrut Dusan Vlahovic. Bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat Newcastle saat ini dipegang oleh konsorsium Public Investment Fund yang dikelola Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. Badai Covid terpa Madrid. Real Madrid mengumumkan kasus baru COVID-19 di kubu-kubu ibu kota Spanyol ini. 4 pemain dan 1 staf pelatih dinyatakan positif COVID-19. 4 pemain Real Madrid yang baru dinyatakan positif COVID-19 adalah Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin, dan Rodrigo. Sementara 1 staf pelatih yang terjangkit COVID-19 adalah asisten pelatih El Real, Davide Ancelotti. Davide Ancelotti merupakan anak dari pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Madrid mengungkap hal ini lewat situs resmi klub. COVID-19 bikin MU versus Brighton harus ditunda. MU versus Brighton rencananya bakal digelar di Old Trafford pada Minggu 18 Desember 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Namun Dewan Liga Inggris memutuskan untuk menunda duel ini usai berkonsultasi dengan otoritas kesehatan. Langkah tersebut diambil akibat dari merebaknya virus COVID-19 di kubu setan merah. Sebelumnya MU sudah mengalami penundaan pertandingan. Laga MU versus Brentford yang harusnya digelar Selasa 14 Desember sudah ditunda akibat alasan serupa. COVID-19 memang sedang kembali mewabah di Inggris. Selain laga yang melibatkan MU, 2 pertandingan lain juga sudah dikonfirmasi ditunda. Leicester versus Tottenham ditunda karena COVID-19. Duel pekan ke-17 Liga Inggris antara Leicester City versus Tottenham Hotspur resmi ditunda. COVID-19 yang merebak di dalam skuad asuhan Brendan Rodgers menjadi penyebabnya.
Dilaporkan Sky Sport dan BBC, keputusan ini diambil setelah Leicester mengajukan permohonan kedua. Sebelumnya, pengajuan pertama yang dilakukan kubu The Foxes ditolak otoritas Premier League, sedangkan bagi Tottenham, ini menjadi laga ketiga mereka yang ditunda akibat COVID-19. Chelsea versus Everton tuntas 1-1. Chelsea versus Everton berlangsung di Stamford Bridge. The Blues harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama setelah banyak menebar ancaman. Chelsea baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua lewat gol Mason Mount. Reece James in for Mason Mount. Mount has broken the deadlock. Tuan rumah cuma memimpin selama 4 menit karena Everton sukses menyamakan skor lewat Gerrard Brandwhite. And it's whipped in. It's a dangerous one and Everton have got the goal. Hasil ini tak mengubah posisi Chelsea di klasemen Liga Inggris. Klub asal London itu berada di urutan ketiga dengan 37 poin. Sedangkan Everton juga belum beranjak dari posisi ke-14 dengan 19 poin. Liverpool versus Newcastle menang 3-1, The Reds tempel Manchester City. Liverpool menjamu Newcastle di Anfield. The Magpies sempat mengejutkan The Reds ketika mampu unggul cepat di menit ke-6 berkat aksi Jonjo Shelvey. Ball away, then lose it to Shelvey, whose strike is into... Namun tuan rumah mampu bangkit, Liverpool berhasil comeback sebelum turun minum berkat gol Diogo Jota di menit ke-21. And Jota's there, wonderful save, but not at the second time. Dan Mohamed Salah di menit ke-25. And it's going to come to Salah. The Reds menambah 1 gol lewat Trent Alexander-Arnold di menit ke-87. And that's Alexander-Arnold! Oh! Liverpool menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membawa Liverpool menempel Manchester City di puncak klasemen. Liverpool mengumpulkan 40 angka di urutan kedua, tertinggal 1 poin dari The Citizen, sementara Newcastle masih berada di posisi ke-19. Mereka baru meraih 10 poin. Liverpool jadi klub pertama yang raih 2000 kemenangan di level top Inggris. Kemenangan Liverpool atas Newcastle dalam laga Liga Inggris 2021-2022 punya nilai penting. Hasil itu membuat Reds menorehkan tinta emas dalam sejarah sepak bola Inggris. Berkat hasil itu, Liverpool kini telah mencatatkan total 2000 kemenangan di level top sepak bola Inggris. Hebatnya, menurut catatan Opta, klub Merseyside itu menjadi yang pertama melakukannya. Mengutip data dari laman MyFootballFacts, Liverpool tercatat kalah 1.180 kali dan meraih 1.047 hasil imbang. Mereka telah mencetak 7.066 gol dan kebobolan 5.089 gol dari 4.226 laga di level top Inggris. Detik-detik gol luar biasa Trent Alexander-Arnold keras tak terbendung. Trent Alexander-Arnold mencetak gol luar biasa saat Liverpool menghajar Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022. Gol itu tercipta menjelang laga bubar, tepatnya di menit ke-87. Tendangan keras Trent membuat bola meluncur ke arah kanan atas gawang. Dubravka sempat melompat untuk menghalau bola tetapi usahanya tak berhasil. Saya sudah menunggu 5 tahun untuk mencetak gol itu, kata Alexander-Arnold usai laga dalam wawancara dengan BT Sport. Sebelum ini saya pernah mencetak gol dari ujung kotak penalti. Yang ini saya berhasil mengirimnya ke sudut atas gawang. Sebuah tendangan apik yang memastikan kemenangan, sambung dia. Libas Newcastle, Mo Salah panen rekor. Mohamed Salah kembali menjadi satu di antara protagonis kemenangan The Reds pada laga melawan Newcastle. Sepanjang Liga Inggris musim ini berlangsung, Salah sudah ambil bagian dalam 24 gol milik Liverpool. Rinciannya, mantan pemain AS Roma ini membukukan 15 gol dan 9 assist. Sebelumnya, hanya ada satu nama pemain yang sanggup menorehkan lebih banyak kontribusi gol dan assist di satu musim Liga Inggris, yakni Alan Shearer. Bekas pemain timnas Inggris tersebut membukukan 16 gol dan 9 assist di musim 1994-1995. Catatan kedua pemain hebat ini dihitung sebelum Natal berlangsung. Pemain asal Mesir itu juga menorehkan rekor dengan mengikuti jejak penyerang Leicester City, Jamie Vardy. Dia bersama Vardy sama-sama membukukan tidak pernah puasa dalam cetak gol ataupun assist dalam 15 pertandingan beruntun.
Penyebab Virgil van Dijk tak ikut bermain di laga Liverpool versus Newcastle United. Virgil van Dijk tak ikut bermain di laga Liverpool versus Newcastle United dalam pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022. Penyebab absennya bek andalan Liverpool itu pun akhirnya terungkap. Van Dijk ternyata harus absen karena positif terpapar virus COVID-19. Hal itu diketahui sesaat sebelum laga pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022 digelar di Stadion Anfield Jumat 17 Desember. Selain Van Dijk, dua pemain lainnya Fabinho dan Curtis Jones juga positif COVID-19 sehingga tak bisa bermain. Mason Mount cetak rekor. Mason Mount mencetak rekor pemain termuda kala mencetak gol dalam laga pekan ke-17 Liga Inggris saat Chelsea bermain imbang 1-1 melawan Everton di Stadion Stamford Bridge, London, Jumat 17 Desember. Mount mencetak gol pemecah kebuntuan setelah pertandingan berlangsung 70 menit. Jebolan Cobham itu menyelesaikan umpan terobosan yang dikirimkan Reece James demi membawa Chelsea memimpin. Gol membuat Mount jadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Chelsea di 4 pertandingan Liga Inggris beruntun dalam usia 22 tahun 340 hari. Chelsea diterpa virus corona, Lukaku dan Werner positif. Chelsea kehilangan dua strikernya itu saat menjamu Everton di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris Jumat 17 Desember. Laga tersebut tuntas dengan skor 1-1. Kepastian Lukaku dan Werner terpapar virus corona sudah dikonfirmasi manajer Thomas Tuchel jelang laga. Dikutip dari situs resmi Chelsea, selain Lukaku dan Werner, Callum Hudson-Odoi dan Ben Chilwell juga punya hasil tes positif. Terkait lonjakan virus corona, Tuchel tidak mau berpendapat apakah Liga Inggris harus dihentikan. Dia cuma menegaskan timnya siap main jika diperintahkan. Cristiano Ronaldo tak akur dengan wonderkid Manchester United, ruang ganti jadi kacau. Ruang ganti Manchester United memanas menyusul munculnya isu friksi yang melibatkan Mason Greenwood dan Cristiano Ronaldo. Dilansir dari El Nation, Greenwood muak karena menit bermainnya mulai terkikis. Sumber serupa juga mengklaim bahwa Greenwood tak senang dengan cara Ronaldo mengambil alih ruang ganti United dalam waktu singkat. Bukan kali ini saja kedua pemain tersebut diganggu rumor perselisihan. Sebelumnya Ronaldo dikabarkan geram dengan sikap Greenwood ketika United dibantai Liverpool 0-5 pada 24 Oktober. Isu lain menyebut CR7 kesal lantaran sang wonderkid lebih cenderung menembak langsung ke gawang dibanding mensuplai bola kepadanya. Hasil drawing fase grup UEFA Nations League, Italia, Inggris, dan Jerman disatukan. Hasil drawing yang dilakukan baru-baru ini menciptakan grup neraka sesungguhnya di pentas UEFA Nations League. Tiga negara raksasa Italia, Inggris, dan Jerman dipertemukan dalam grup yang sama. Secara keseluruhan, UEFA membagi 55 peserta dalam keempat liga yang berbeda. Masing-masing liga memiliki 16 kontestan yang dibagi lagi dalam 4 grup berbeda. Italia, Inggris, dan Jerman tergabung dalam grup 3 Liga A bersama Hungaria. Grup 2 juga bisa dikatakan berat walaupun tidak sesengit grup 3. Grup tersebut dihuni oleh Spanyol, Portugal, Republik Ceko, dan Swiss. Perancis sendiri tergabung dalam grup 1 yang tidak begitu berat. Pasukan Didier Deschamps tersebut dipertemukan dengan Denmark, Kroasia, dan Austria. UEFA Nations League dimulai pada awal bulan Juni 2022 mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!